merasa senang dapat mengimplementasikan konsep budaya positif di kelas saya. Hal yang akan saya perbaiki yaitu saya akan berlatih praktik segitiga restitusi agar lebih luas, meninjau ulang keyakinan kelas secara berkala, serta mendiskusikan dengan kepala sekolah dan guru agar dapat disusun keyakinan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru dan karyawan SDN 1 Tunjungan. Yang terhormat Bapak Suyono selaku Kepala SDN 1 Tunjungan, serta Bapak Ibu Guru dan karyawan SDN 1 Tunjungan yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam rangka ya, ini sebenarnya acaranya saling berbagi gitu ya Bapak Ibu. Jadi di sini saya akan sedikit membagikan apa yang telah saya dapat dari pembelajaran pada salah satu modul di pendidikan guru penggerak. Modul 1 yaitu judulnya Paradigma dan Visi Guru Penggerak. Namun Bapak Ibu sebelumnya saya mohon maaf, mungkin apa yang akan saya bagikan di sini nanti mungkin sebenarnya Bapak Ibu Guru terutama yang senior sebenarnya sudah melakukan hal tersebut ya. Ini hanya sekedar teori saja yang saya dapatkan. Saya juga mohon maaf jika lancang berdiri di depan Bapak Ibu semua. Saya di sini sebenarnya merasa belum percaya diri ya Bapak Ibu, karena di sini saya yang pengalamannya mungkin paling sedikit dibanding Bapak Ibu yang sudah senior di sini. Ya di sini saya hanya sekedar membagikan pembelajaran yang telah saya dapatkan. Ya di sini judulnya modul pertama yaitu Paradigma dan Visi Guru Penggerak. Modul keempat itu judulnya Budaya Positif. Di sini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah sekarang sebenarnya kita akan bermain ya Bapak Ibu. Permainannya kita akan berpasangan. Kemudian tugas Bapak Ibu adalah mengepalkan salah satu tangan Anda Bapak Ibu ya, dan membayangkan bahwa Bapak Ibu itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di tangan tersebut ya. Kemudian tugas rekan Anda itu meminta agar mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan ya. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, bahkan menawari dengan uang agar bersedia membuka kepalan tangan. Sudah siap Bapak Ibu? Ya, siap. Berpasangan. Bisa berpasangan. Kurang pas ya. Ya, Mungkin bisa dikasih contoh. ini seperti ini ya. Menggunakan masalah tapi saja menggunakan dan salah satu membujuk. Ya, silahkan dilaksanakan. Ya, boleh mengintimidasi, boleh membujuk, boleh menggoda. Ya, silahkan. Bayangkan itu sesuatu yang berharga, ya. Boleh saya pinjam atau dengan itu Pak? Tidak boleh. Belum boleh. Apa sih sebenarnya? Masa nggak boleh? Mau tahu aja, mau tahu banget. Ya sebenarnya penasaran ini pengen tahu. Masa nggak boleh? Jangan dulu. Apa
barang berharga apa ya itu apa uang apa gimana? Senjata andalan wani piro. Iya. Jam nggak boleh. Seperti itu ya contohnya ya. Oke. Jadi Pak Bayu memutuskan untuk tidak membuka kepala tangan. Menurut Bapak Ibu yang memiliki kontrol untuk membuka tangan ini teman Bapak Ibu atau Bapak Ibu sendiri? Diri sendiri ya. Begitu juga dengan murid kita ya. Saat kita memberikan peraturan atau saat kita meminta anak itu untuk melakukan sesuatu, sebenarnya memiliki kontrol untuk melakukannya adalah murid kita ya, bukan kita. Di sini ada teori kontrol dari Dr. William Bresser, itu ilusi guru mengontrol murid. Jadi sebenarnya kita itu tidak bisa mengontrol murid ya. Yang bisa mengontrol murid yaitu murid itu sendiri ya. Kalau dia melakukan sesuatu karena kita minta, pasti ada hal-hal di belakangnya yang membuat dia melakukan hal itu ya. Entah itu kita tadi mengintimidasi atau kita memarahinya ya, memberi hadiah, betul sekali Buning. Nanti ada teorinya ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat ya. Itu yang kedua. Jadi seperti tadi ya, memberikan hadiah. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Nah, ini kalau kita mengkritik anak, memarahi anak, itu nanti dia perilakunya akan berubah. Padahal itu menurut teori salah ya. Nah, kemudian berarti kita harus mengubah paradigma ya. Berarti sebenarnya yang bisa mengubah diri anak itu ya dia sendiri ya. Kita tidak bisa memaksa anak untuk berpandangan sama seperti kita. Seseorang anak melakukan sesuatu pasti dia ada alasannya ya. Kemudian kalau teori stimulus respon itu saya bisa mengontrol orang lain, tapi pada teori kontrol itu yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Nah, kaitannya dengan hal ini, budaya positif ini bermula dari disiplin ya. Bagaimana kita membuat anak-anak disiplin dan mau berperilaku disiplin tanpa kita paksa, tanpa kita intimidasi, dan tanpa kita berikan hukuman maupun penghargaan. Ya, disiplin sendiri itu menurut Ki Hajar Dewantara ya. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu diri kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya ya. Tapi itu sama saja, jika kita tidak bisa melakukan self-disiplin, maka orang lain harus mendisiplinkan kita. Dan peraturan itu harus di dalam suasana yang merdeka ya. Di sini Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi kita juga harus mampu memerintah diri kita sendiri ya. Kemudian dari Diagosen, disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar, juga sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mereka mengikuti sesuatu ya. Jadi di sini maksudnya seseorang itu disiplin, tertib, itu harus ada motivasi dari dalam dirinya sendiri atau motivasi intrinsik. Nah, kita melakukan sesuatu kan karena termotivasi ya. Kita melakukan sesuatu karena kita meyakini bahwa hal itu benar. Misalnya seseorang anak sedang ulangan, kemudian dia mengerjakan ulangan itu sendiri tanpa secara mandiri ya, tidak mencontek,
tidak membuka buku, nah berarti dia melakukan sesuatu karena keyakinan yang ada di dalam dirinya. Nah, keyakinan ini berkaitan dengan nilai kebajikan universal atau sifat-sifat positif yang merupakan tujuan dari setiap individu, ya, terlepas dari apa agamanya, suku bangsanya, agamanya, ya. Jadi di sini nilai-nilai itu misalnya tadi kalau tidak mencontek itu berarti anak itu jujur, ya, kemudian tanggung jawab, ya. Jadi ada juga hormat, peduli, percaya diri, ya betul. Dan di sini kita yang sedang di kurikulum Merdeka ini yang sedang dikerjakan adalah profil pelajar Pancasila, ya, yang terdapat dimensi-dimensi nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ya, di sini teori motivasi. Kita termotivasi itu kan motivasi lebih ke alasan, ya, alasan mengapa kita melakukan sesuatu, ya, kenapa kita melakukannya. Teori motivasi ini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang termotivasi karena untuk menghindari hukuman ini, kalau saya tidak melakukannya, saya diapain, ya? Anak kalau motivasinya untuk menghindari hukuman, kalau saya tidak, misalnya kalau saya tidak masuk kelas dengan tepat waktu, kira-kira apa ya yang akan guru lakukan kepada saya? Itu biasanya motivasinya seperti itu berarti karena dia takut untuk dihukum, ya, untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini biasanya orang yang termotivasi untuk mendapatkan imbalan itu biasanya dia akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukan hal itu, ya. Jadi motivasinya masih bukan dari dalam diri sendiri. Begitu juga yang hukuman tadi, motivasinya masih dari eksternal, dari orang lain. Kalau saya melakukan ini, apa ya yang akan Bu Guru atau Pak Guru berikan kepada saya? Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ini, yang terakhir ini baru merupakan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri. Ya, pertanyaannya, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Misalnya tadi saya di kelas, oh ini jadwal saya piket, berarti memang saya harus piket, saya melakukannya. Oh nanti kalau saya piket berarti saya jadi anak yang suka dengan kebersihan, kelas saya akan menjadi bersih. Nah itu baru motivasi dari dalam diri, ya, bukan karena takut nanti kalau saya tidak piket apa ya yang akan Bu Guru dan Pak Guru lakukan kepada saya. Kalau saya piket saya dapat apa ya dari Pak Guru dan Bu Guru. Nah itulah yang kita upayakan kepada anak-anak untuk dapat membangun motivasi dari dalam diri mereka. Kemudian selanjutnya hukuman dan konsekuensi, ya. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada penghargaan yang tadi seperti Bu Aminik ngendikaaken, kemudian yang terakhir restitusi. Nah, di sini hukuman dan konsekuensi. Coba kita lihat bersama, ya, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman, ya. Ya, hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, ya, sama. Kemudian murid diminta push up karena tidak menggunakan masker. Hukuman, ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi.
Ya, kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, tapi nanti ada juga penghargaan dan restitusi. Mungkin Bapak Ibu guru dan saya juga sebenarnya baru pertama kali ini mendengar kata restitusi. Itu sebenarnya bagaimana nanti akan kita bahas bersama. Nah, selanjutnya yang tadi Bu Aminih bilang penghargaan. Ya, di sini ada salah satu materi judulnya dihukum oleh penghargaan. Ya, bahwa di sini penghargaan itu sama sifatnya dengan hukuman. Ya, artinya membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu. Ya, dari orang yang meminta atau membujuk. Jadi di sini dijelaskan bahwa penghargaan itu baik, tapi tidak selamanya penghargaan itu baik, ya. Jadi di sini menurut Afikon ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan, yaitu pengaruh jangka pendek dan panjang. Kalau memberikan penghargaan itu mungkin untuk jangka pendek, ya. Sekarang misalnya mau, nanti kalau misalnya anak-anak tertib nanti dapat bintang, ya seperti itu. Mungkin bisa untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjang suwe-suwe alah cuma bintang gitu ya. Kadang anak-anak seperti itu ya. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Nah, di sini mungkin ada anak yang diberi penghargaan, ada anak yang lain yang tidak, mungkin menimbulkan rasa iri dengan sesama temannya, jadi merusak hubungan. Kemudian mengurangi ketepatan. Anak yang diberi penghargaan saat mengerjakan soal misalnya diberikan penghargaan, sering diberikan penghargaan, terus akhirnya dia menyepelekan, akhirnya jadi dia santai-santai, leha-leha, jadi mengurangi ketepatan. Kemudian menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas. Itu penghargaan ya. Kemudian ya ini restitusi. Ya, ini juga hal baru juga bagi saya Bapak Ibu. Saya baru pertama kali ini mendengar kata restitusi. Ya, di sini restitusi oleh Bosen dijelaskan bahwa proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini restitusi juga mencari solusi untuk masalah mereka. Nah, mereka ditanya ingin menjadi orang yang seperti apa toh ya. Untuk prakteknya bisa kita lihat nanti ya. Ini untuk restitusi. Ya, ini ada ciri-cirinya ya. Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, kita menawarkan kepada anak, kira-kira besok mau bagaimana? Nah, seperti itu ya. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, maksudnya mau menjadi orang seperti apa gitu ya. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, karena seseorang anak itu melakukan sesuatu itu pasti dia berdasarkan kebutuhannya. Oh, dia ramai di kelas, oh mungkin dia bosan. Oh, dia melakukan apa pasti ada dasarnya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kalau dia bersalah kepada temannya, dia akan bisa diterima kembali dengan teman-temannya, seperti itu. Kemudian keyakinan kelas ya. Mengapa keyakinan bukan peraturan ya? Nah, di sini keyakinan itu lebih ke misalnya saya yakin nih, berarti saya benar-benar meyakini, benar-benar saya tanamkan dalam hati ya. Daripada peraturan, kalau peraturan itu kesannya lebih diminta oleh orang lain. Kalau keyakinan itu berarti ya dari dalam diri sendiri ya. Jadi di sini
keyakinan itu untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai kebaikan yang diyakini tadi, ya, dan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Kalau mengikuti serangkaian peraturan tanpa didasari oleh keyakinan yang dimiliki, ya, akan sia-sia seperti itu. Kemudian pembentukan keyakinan kelas, ya, di sini keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak, ya, dari peraturan. Biasanya peraturan itu lebih konkret, ya, misalnya dilarang berlari di lorong kelas gitu, ya. Nah, kalau peraturannya seperti itu, nanti keyakinannya bisa diubah dengan tertib atau saling menghargai, karena kalau berlari itu kan pasti mengganggu kenyamanan orang lain seperti itu. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal, berarti itu di situ kata-katanya yang bersifat umum. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Kalau peraturan kan biasanya ada larang, dilarang membawa misalnya senjata tajam ke sekolah, dilarang membawa lato-lato, ya. Kalau keyakinan itu berarti lebih dibuat secara umum dalam kalimat yang positif, ya. Kemudian keyakinan hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami. Yang kelima, keyakinan dapat diterapkan di lingkungan itu. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Jadi dalam membuat keyakinan kelas ini kita melibatkan anak-anak. Kira-kira kita mau jadi orang yang bagaimana, ya, di kelas ini? Oh, tanggung jawab, oh, saling menghargai, oh, peduli dengan temannya. Nah, seperti itu lebih bersifat umum. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini contoh, ya. Misalnya peraturan, kembalikan barang ke tempatnya, berarti keyakinannya itu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, dilarang mengganggu temanmu yang sedang mengerjakan, berarti saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti ini berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, berarti hubungannya dengan menjaga keselamatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, misalnya saat guru menilai, berarti harus sabar, antri, berarti keyakinannya sabar, seperti itu, ya. Nah, di sini saat kita mengubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, diharapkan membuat lingkungan sekolah kita menjadi lingkungan sekolah yang positif, sehingga diharapkan budaya positif itu tumbuh di lingkungan sekolah kita. Kemudian selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Manusia bekerja atau bertindak karena pasti dia memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan dasar manusia ada 5 di sini yang dijelaskan. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan atas penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Keempat, kebebasan. Kelima, kesenangan, ya. Begitu juga dengan anak-anak juga manusia. Mereka memiliki kebutuhan dasar ini, ya. Di sini ada contoh kasus. Yang pertama, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jadi di sini dijelaskan bahwa Doni melakukan itu pasti ada sebabnya, pasti ada alasannya, ya. Jadi di sini ada kebutuhan Doni yang tidak terpenuhi, sehingga dia melakukan hal itu kepada teman-temannya. Nah, di sini apabila jawaban Doni, saya lapar Bu, orang tua saya tidak membawakan bekal makan siang, berarti kira-kira kebutuhan Doni yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan untuk fisiologis, ya, bertahan hidup, ya. Kemudian
Saya merasa senang teman saya jadi memperhatikan saya. Oh, berarti ingin diperhatikan. Berarti kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, saya merasa hebat karena teman saya jadi takut. Berarti dia kebutuhan untuk kekuasaan. Saya merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibu saya. Berarti kebutuhan dia yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan kebebasan. Dia tidak bisa bebas memilih menu makanan yang dibawakan. Kemudian saya melakukannya karena iseng saja, ya. Doni menikmati ekspresi wajah teman-teman yang kesal karena diambil makanannya, yang menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Berarti ini kebutuhan akan kesenangan. Setiap anak pasti memiliki kebutuhan. Oh, mungkin seorang anak memukul temannya. Oh, kita tanya apa yang menjadi alasannya, ternyata temannya melakukan hal yang mengatakan hal yang tidak dia sukai, ya, yang melukai harga dirinya. Berarti kebutuhan akan kasih sayang seperti itu. Seseorang anak melakukan pasti ada sebabnya. Kemudian yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Nah, ini yang hal yang baru tadi, ya, ada hukuman, ada konsekuensi, ada penghargaan, ada restitusi, ya. Jadi kita sebagai guru ini sebenarnya punya posisi kontrol, ya, mau menjadi guru yang seperti apa, ya. Di sini ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai seorang teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Ini ada sedikit video. Mari kita simak masing-masing posisi guru itu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dengan pihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Iya, Bapak Ibu guru, itu tadi ya 5 posisi kita sebagai seorang guru ya, mau menjadi seorang penghukum atau seorang pemantau ya, atau seorang teman atau seorang manajer ya. Jadi posisi yang paling ideal tentunya adalah posisi seorang manajer, tapi tidak menutup kemungkinan apabila sudah ada pada posisi manajer untuk menjadi akrab dengan murid sebagai seorang teman, untuk menjadi pemantau ya. Nah, materi yang terakhir yaitu tentang restitusi, segitiga restitusi. Ini jadi praktik bagaimana kita melakukan restitusi kepada murid kita. Ya, di sini Diana Gosen dalam bukunya Restituring School Discipline telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, yaitu di sini disebut segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi ini merupakan langkah yang pertama itu menstabilkan identitas
Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, misalnya seorang anak melakukan kesalahan, maka dilakukan tahapan-tahapan ini agar anak-anak bisa dapat melakukan restitusi dengan mudah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Seorang anak yang setelah melakukan kesalahan biasanya dia merasa gagal, ya. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi di sini ada beberapa kata-kata untuk menstabilkan identitas anak itu. Biasanya dapat bisa berupa perkataan, yaitu yang pertama, tidak apa-apa berbuat salah itu wajar kok, Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah, ya. Tidak apa-apa, masalah ini pasti bisa kita selesaikan. Ya, Bapak Ibu guru tidak pengen cari tahu mana yang benar, mana yang salah. Ayo kita selesaikan masalah ini bersama, ya. Kemudian kalau kamu menyerahkan diri kamu terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini kata-kata yang bisa diucapkan. Kemudian validasi kebutuhan, ya. Validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Perkataan yang bisa diucapkan oleh guru yaitu, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Kamu pasti melakukan ini ada alasannya, ya. Mengapa kamu melakukan ini? Ya. Menurut kamu yang penting bagi kamu itu apa sih? Nah, kemudian maukah kamu belajar cara lain supaya kebutuhan kamu itu terpenuhi dengan tidak bertindak memukul temanmu misalnya, ya. Apakah kamu bisa melakukan hal ini lebih baik lagi besok? Nah, seperti itu kata-kata yang bisa diucapkan guru. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, ya. Anak melihat kesalahannya, kita bisa melihat membantu anak untuk melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai yang sudah anak-anak yakini tadi. Misalnya dia yakin kalau kita harus saling peduli terhadap teman, ya berarti tidak boleh memukul teman, seperti itu. Kemudian guru bisa berkata, keyakinan apa yang kita percaya di sekolah kita ini, nilai kebaikan apa yang telah kita sepakati, kira-kira kelas yang baik, kelas yang ideal itu seperti apa, ya. Kemudian kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Ketika kamu melakukan itu, kamu akan menjadi orang yang seperti apa yang kamu rasakan. Kemudian bisa diikuti dengan perbaikan kesalahan. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Di sini ada lagi praktik segitiga restitusi, ya. Guru sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah. Kita simak videonya bersama. Kita langsung ke videonya saja. Selamat siang, Luna. Siang, Pak. Luna sudah sholat zuhur? Sudah, Pak. Iya, alhamdulillah. Luna, tahu tidak kenapa Pak Hendra panggil ke sini? Enggak tahu. Nggak tahu. Ya, Luna tadi saat ulangan waktu di kelas, Pak Hendra melihat Luna melihat jawaban temannya. Tadi teman sebelahnya Azumi. Luna melihat jawaban temannya atau mencontek. Betul atau tidak, Luna? Betul, Pak. Betul. Ya, mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Tidak baik. Perbuatan tidak baik. Ya, baik. Setiap manusia pasti pernah
berbuat salah. Termasuk Pak Hendra juga pernah berbuat salah. Luna pun juga pernah dengan mencontek tadi, termasuk kita berbuat sebuah kesalahan. Tapi Pak Hendra di sini bukan mau mencari siapa yang salah, tapi Pak Hendra mau membantu untuk mencari solusi supaya Luna tidak mencontek lagi. Nah, Luna pasti punya alasan kenapa Luna itu mencontek. Coba cerita sama Pak Hendra. Apa sih alasannya? Tadi malam tidak belajar. Tadi malam nggak belajar. Kenapa tidak belajar? Mainan atau tidur? Mainan. Mainan. Baik. Berarti ketika Luna tidak belajar, akhirnya tidak bisa mengerjakan soal. Betul. Ya. Luna masih ingat tidak keyakinan kelas kita yang sudah kita buat pada pertemuan awal dulu? Ingat apa keyakinan kelas kita? Jujur dalam bertindak. Iya. Luna yakin bahwa sifat jujur itu kita perlukan dalam diri kita. Yakin? Sifat jujur itu baik untuk kita? Iya. Baik. Kalau Luna sudah yakin, kira-kira apa yang harus Luna lakukan supaya Luna ini tidak mencontek? Karena mencontek ini perbuatan yang tidak jujur. Nah, apa yang harus Luna lakukan supaya Luna tidak mencontek kembali? Belajar, terus Mengerjakan semampu. mengerjakan semampunya. Oke, kemudian Berdoa berdoa kepada pada Allah. iya, berdoa kepada Allah. Oke, baik. Luna sudah tahu apa yang harus dilakukan Sudah. supaya Luna tidak mencontek kembali? Sudah tahu? Sudah. Baik. Sekarang pertanyaannya, kapan Luna mau mulai apa yang Luna katakan tadi? Hari ini, Pak. Mulai hari ini. Baik. Mulai hari ini Luna akan melakukan apa yang sudah dikatakan tadi, belajar, mengerjakan sesuai kemampuan, kemudian berdoa kepada Allah. Ya. Terima kasih Luna. Aku yakin Luna dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak yang solihah, menjadi kebanggaan orang tua. Tos dulu kan? Ya, siap untuk menjadi lebih baik. Siap. Oke. Iya Bapak Ibu, itu tadi contoh praktik melakukan restitusi ya. Jadi yang pertama itu kita menstabilkan anak dulu, nggak apa-apa, salah, kita semua pernah salah. Yang kedua menanyakan kesalahannya, memvalidasi kebutuhannya ya. Kira-kira kamu berbuat seperti ini kenapa? Kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Kita kembalikan lagi ke keyakinan yang sudah dibuat bersama-sama. Seperti itu Bapak Ibu, ini merupakan materi yang saya dapatkan terakhir kemarin pada modul 1 paradigma dan visi guru penggerak. Saya yakin di sini Bapak Ibu mungkin sedikit banyak sudah pernah melakukan hal-hal yang saya sampaikan ini. Saya sebenarnya merasa belum pantas ya Bapak Ibu mengatakan hal seperti ini, berbicara di depan. Tapi karena ini adalah suatu hal yang harus saya lakukan, ya mau tidak mau saya sampaikan. Kepada itu saja untuk pemaparan saya. Untuk Bapak Ibu guru yang ingin memberikan tanggapannya atau pertanyaannya, saya persilahkan. Monggo Pak Yano. Bening. Ya, terima kasih. Monggo Pak. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu semua yang saya hormati, ini rekan kita Ibu Octavia Siti melaksanakan diseminasi calon guru penggerak tentang paradigma budaya positif ya. Sedikit banyak ya tentu dikatakan cukup berharga pengetahuan yang baru yang
karena kita belum ikut tentang guru penggerak, dan mungkin ini dengan apa yang kita peroleh hari ini bisa menggerakkan hati kita dengan semua untuk gigih semangat dalam menambah ilmu, karena pada prinsipnya adalah long life education, pendidikan berlangsung seumur hidup, dan memang itu sangat bermanfaat untuk diri kita, lebih-lebih pada anak didik dan generasi mendatang. Dari keterangan ataupun tampilan video-video tadi ada beberapa yang bermanfaat dan memang itu teori para ahli dan memang sudah dikaji beberapa teori tentang pengaruh-pengaruh yang buat anak termotivasi gitu. Dan memang untuk tugas sehari-hari ini kita selalu dihadapkan permasalahan dengan siswa, walaupun siswanya itu saja, tapi karena memang manusia kebutuhannya itu tadi ada kebutuhan hidup, ada kebutuhan kebebasan, kasih sayang, kemerdekaan, dan kekuasaan ya. Memang yang paling rentan itu adalah kekuasaan. Untuk anak-anak didik kita itu sifatnya spontanitas gitu. Jadi dengan kita mengkaji teori itu tentu akan lebih mudah bagaimana yang harus kita lakukan dari beberapa sedikit contoh-contoh yang kita tadi diharapkan bisa mempermudah tugas kita dan membantu kita untuk bisa melaksanakan tugas mengembangkan anak didik. Dan yang paling penting di situ dari pemaparan teori itu adalah yang nomor satu yang harus kita pegang adalah apapun dimanapun kita melakukan menghadapi sesuatu itu adalah tentu pemahaman lingkungan, atau dalam hal ini kita memahami lingkungan atau karakteristik peserta didik gitu. Dari tadi kenapa anak itu terlambat, mungkin dari beberapa sebab, apakah memang dari anaknya atau pengaruh keluarganya atau memang ada sesuatu. Nah itu tentu nomor satu adalah penguasaan karakteristik peserta didik, seperti pada saat kita mengajukan penilaian Bubak itu kan ada ya dulu ya. Nah ditunjukkan dengan teori-teori ini dari waktu ke waktu sedikit demi sedikit tentu akan lebih bertambah pengetahuan, dan tujuannya adalah akan mudah membantu dalam kita melakukan tugas jika terjadi ada beberapa permasalahan dan kita tidak terlalu dan jangan sampai salah penanganan atau salah mengatasi dengan berdasar pada teori-teori yang kita inginkan tersebut. Jadi saya kira itu yang perlu ditekankan adalah penguasaan karakteristik peserta didik, dan setelah kita memahaminya dan mungkin mengalami beberapa permasalahan, di situ ada literasi ataupun panduan dari beberapa teori, semoga dapat mempermudah tugas kita dalam hal khususnya membimbing, melatih, mendidik, mengajar. Betul ya? Semoga dengan teori ini bisa sekali lagi tadi mempermudah tugas kita. Saya kira hanya itu. Apabila ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Bila itu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Suyono atas tanggapannya. Kalau ada Bapak Ibu guru yang lain, apabila ada yang ingin memberikan tanggapan, sudah cukup? Baik, jika sudah cukup, demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf jika di sini saya berdiri di sini lancang ya, karena sini saya pengalaman yang paling sedikit. Saya mohon bantuan, arahan dan bimbingan
Bapak Ibu guru semua, mari kita saling bekerja sama. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan yang saya sampaikan. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.